Bayangkan, dunia terkejut ketika dua kekuatan besar Islam, Pakistan dan Arab Saudi, disebut siap mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Israel panik, Tel Aviv masuk status darurat, dan Netanyahu disebut ketakutan menghadapi skenario terburuk. Apakah ini awal dari perubahan besar di Timur Tengah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan membuka mata hati kita. Salam hangat dan sehat, mari kita ikuti kisah mencekam ini hingga akhir. Langit Doha yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi saksi bisu serangan mendadak. Malam itu, dentuman keras terdengar dari arah barat kota. Kilatan cahaya membelah langit, diikuti suara ledakan yang mengguncang bangunan. Warga berlarian meninggalkan rumah, sebagian menuju masjid untuk mencari perlindungan, sebagian lain mencoba menyelamatkan keluarga di tengah kepanikan. Serangan itu bukan sekedar serangan biasa. Dunia tahu bahwa Doha adalah kota yang dilindui, karena di sanalah berdiri pangkalan militer Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di Timur Tengah. Qatar bahkan rela memberikan ruang bagi Amerika dengan janji, jika Qatar diserang, Amerika akan melindunginya. Namun malam itu, janji tinggal janji. Ledakan yang terjadi justru datang dari pihak yang selama ini dianggap sekutu dekat Amerika sendiri, Israel. Dunia internasional gemetar. Bagaimana mungkin sekutu menyerang sekutu? Pertanyaan itu bergema di ruang-ruang berita, media sosial hingga ruang keluarga rakyat Arab. Di Doha, asap membumbung tinggi. Jalan-jalan porak-poranda. Beberapa fasilitas umum hancur terkena serpihan rudal. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para orang tua memeluk mereka erat. Dari kejauhan, sirena ambulans meraung-raung, membawa korban luka yang berlumuran darah. Seorang saksi mata bernama Khalid, seorang supir taksi, menggambarkan kejadian itu dengan suara bergetar. Dulu kami percaya, dengan adanya pangkalan Amerika, Doha aman dari serangan musuh. Tapi lihatlah sekarang, Israel menyerang tanpa rasa takut seolah Amerika tidak ada artinya. Ini penghinaan besar bagi dunia Arab. Kemarahan itu bukan hanya milik rakyat Qatar. Kabar serangan menyebar cepat ke Riyadh, Islamabad, hingga Kairo. Para pemimpin Arab segera mengadakan pertemuan darurat. Arab Saudi paling gusar. Mereka sadar, jika Qatar saja bisa diserang, maka mereka pun bisa bernasib sama. Arab Saudi memang memiliki hubungan dekat dengan Amerika. Ada pangkalan militer Amerika di tanah mereka juga. Namun, serangan ke Doha membuat Riyadh berpikir ulang. Apakah suatu hari nanti Israel juga akan menyerang kami dengan restu Amerika? Pertanyaan itu menjadi topik utama di setiap majelis dari ruang istana hingga warung kopi rakyat biasa. Dari Islamabad, Pakistan memantau dengan tajam. Negara yang dikenal memiliki senjata nuklir itu menegaskan bahwa serangan Israel adalah bentuk provokasi yang tidak bisa dianggap enteng. Seorang jenderal Pakistan bahkan berkata dalam wawancara, "Jika hari ini Qatar diserang, besok bisa jadi Arab Saudi. Dan jika Arab Saudi jatuh, maka seluruh dunia Islam akan dalam bahaya. Pakistan tidak akan diam melihat saudara kami diinjak-injak." Sementara itu, di Tel Aviv, para pejabat Israel merayakan keberhasilan operasi rahasia. Namun, di sisi lain, mereka juga sadar telah membuka front baru. Serangan ke Qatar bukan hanya serangan fisik, tapi simbol bahwa Israel tidak segan menantang siapapun, bahkan negara yang berada dalam lingkaran Amerika. Perasaan takut dan marah bercampur menjadi bara di dada umat Islam. Masjid-masjid di berbagai negara Arab dipenuhi doa dan tangisan. Imam-imam menyerukan agar umat Muslim kembali bersatu, mengingatkan pada ayat Al-Quran bahwa kesabaran dan persatuan akan mendatangkan kemenangan. Di kampung-kampung kecil, para pemuda berdiskusi dengan semangat. Mereka membicarakan tentang bagaimana dunia Islam harus melawan arogansi Israel. Jika kita terus diam, mereka akan menganggap kita lemah, ujar seorang pemuda di Riyadh. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa umat Islam masih punya harga diri. Gelombang simpati kepada Qatar datang dari berbagai penjuru dunia. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap Arab Saudi. Negara yang biasanya tenang dan diplomatis, kini mulai menunjukkan sikap keras.
Riyadh mengirim pesan tersirat kepada Islamabad, Pakistan. Jika kita diserang, kita bersama. Jika satu dari kita jatuh, yang lain akan berdiri melawan. Pernyataan itu menggetarkan dunia. Hubungan rahasia Saudi-Pakistan yang selama ini hanya sebatas isu, kini mulai tampak di permukaan. Israel mungkin tidak menyangka bahwa serangan ke Doha justru mempererat barisan musuhnya. Netanyahu yang awalnya percaya diri mulai merasa gusar. Dari laporan intelijen yang diterimanya, ia tahu bahwa langkah Arab Saudi berikutnya bisa jauh lebih berbahaya daripada sekedar diplomasi. Pakistan ada di belakang mereka, dan itu berarti bayangan nuklir mulai menghantui. Riyadh, ibu kota Arab Saudi, malam itu menjadi pusat kegelisahan dan diskusi panas. Serangan Israel ke Doha bukan hanya dianggap ancaman terhadap Qatar, tapi juga sebuah pesan berbahaya. Tidak ada yang aman, bahkan negara yang menjadi sekutu dekat Amerika sekalipun. Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman segera menggelar rapat darurat bersama Dewan Keamanan Nasional. Ruang rapat megah itu berubah menjadi arena penuh ketegangan. Para jenderal, penasehat dan diplomat berkumpul dengan wajah serius. Di layar besar, rekaman ledakan di Doha diputar berulang kali, memperlihatkan bagaimana kota modern itu porak-poranda dalam hitungan menit. Seorang jenderal senior dengan nada tegas berkata, "Jika Israel berani menyerang Qatar yang memiliki pangkalan Amerika, maka apa jaminan bahwa Riyadh atau Jeddah akan aman? Kita harus mempersiapkan skenario terburuk. Mereka bisa menyerang kapan saja." Putra mahkota mengangguk dengan wajah tegang. Ia tahu, keputusan besar harus segera diambil. Menunda berarti memberi ruang bagi Israel untuk mengulang serangan di tanah Arab Saudi. Malam itu, diskusi berlangsung hingga dini hari. Topiknya bukan lagi sekedar kecaman diplomatik atau protes di forum internasional. Kini, Arab Saudi mulai membicarakan kekuatan militer nyata. Salah satu opsi yang mengemuka adalah mengaktifkan kembali perjanjian rahasia dengan Pakistan, perjanjian yang sudah lama dibicarakan dalam lingkaran kecil. Perjanjian itu menyebutkan bahwa jika salah satu dari kedua negara diserang musuh besar, maka negara lain wajib membantu. Pakistan dengan senjata nuklirnya, Arab Saudi dengan kekuatan finansial dan pengaruhnya. Sebuah kombinasi yang jika benar-benar dipadukan bisa mengguncang peta kekuatan dunia. Di masjid-masjid Riyadh, khutbah Jumat semakin lantang. Para ulama menyerukan persatuan umat Islam. Jangan biarkan saudara kita diinjak-injak oleh Israel yang sombong, seru seorang khotib. Jamaah meneteskan air mata, sebagian mengangkat tangan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemenangan. Sementara itu, rakyat biasa mulai merasakan hawa tegang yang merayap di jalanan kota. Di pasar, pedagang membicarakan kabar terbaru dengan nada khawatir. "Kita mungkin menjadi target berikutnya," kata seorang penjual kurma kepada pembelinya. "Tapi aku yakin, Allah bersama kita. Jika Saudi dan Pakistan bersatu, Israel akan tahu bahwa mereka telah menyulut api yang tidak bisa dipadamkan." Di balik layar, Arab Saudi mulai melakukan langkah nyata. Pesawat-pesawat tempur mereka siaga di pangkalan udara. Radar pertahanan diperkuat. Rudal-rudal pertahanan ditempatkan di titik strategis. Namun langkah terbesar adalah kontak intensif dengan Islamabad. Dua delegasi rahasia Saudi berangkat menuju Pakistan. Pertemuan dilakukan di sebuah lokasi tertutup. Tidak ada media, tidak ada kamera, hanya para pejabat tinggi militer dan politik kedua negara. Di ruangan itu, sebuah kalimat sederhana mengubah segalanya. "Jika mereka menyerang kalian, kami akan berdiri bersama. Jika mereka menyerang kami, kalian akan berdiri bersama." Kata-kata itu disambut dengan jabat tangan erat, sebuah ikatan yang bukan hanya diplomatik, tapi ikatan darah dan iman. Pakistan tahu Arab Saudi adalah jantung dunia Islam, tempat Ka'bah berdiri. Melindungi Saudi berarti menjaga kehormatan seluruh umat Muslim. Di Tel Aviv, kabar tentang gerakan Saudi-Pakistan mulai bocor. Netanyahu menerima laporan intelijen bahwa Riyadh dan Islamabad sedang menyusun strategi bersama. Wajahnya tegang. Ia sadar serangan ke Doha yang awalnya dianggap kemenangan justru menjadi bumerang. Kini, dua kekuatan besar Islam sedang membentuk aliansi yang bisa menjerumuskan Israel ke jurang bahaya. Suasana di jalan-jalan Arab Saudi pun berubah. Poster-poster dukungan untuk Palestina semakin banyak.
Anak-anak muda menuliskan kata-kata heroik di media sosial menyerukan persatuan umat. Di universitas, mahasiswa menggelar aksi solidaritas, menyuarakan Allahu Akbar sebagai simbol keberanian menghadapi ketidakadilan. Namun langkah Arab Saudi tidak berhenti di situ. Mereka juga mulai melakukan diplomasi agresif di PBB dan organisasi internasional lainnya. Suara Saudi kini lebih lantang, mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan menolak arogansi Israel. Dukungan itu mendapat sambutan hangat dari negara-negara lain yang sebelumnya diam. Gelombang simpati untuk Palestina semakin besar. Dan di Tel Aviv, sirene darurat mulai diuji. Israel sadar, musuh yang akan mereka hadapi bukan lagi satu negara kecil, tapi gabungan kekuatan besar Islam yang siap melawan sampai titik darah penghabisan. Islamabad, ibu kota Pakistan, pagi itu penuh dengan kesibukan luar biasa. Kantor militer, parlemen, hingga masjid-masjid dipenuhi bisik-bisik tentang perkembangan terbaru di Timur Tengah. Serangan Israel ke Doha bukan hanya menjadi isu Arab, tapi kini menjadi perhatian utama Pakistan. Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim yang secara terbuka mengakui memiliki senjata nuklir. Selama bertahun-tahun, kekuatan itu dijaga sebagai penyeimbang, bukan untuk menyerang. Namun situasi sekarang membuat banyak pihak bertanya, apakah waktunya senjata itu digunakan sebagai bentuk pertahanan umat Islam? Di markas besar militer, para jenderal tinggi Pakistan duduk melingkar. Layar-layar besar menampilkan gambar dari Doha, Riyadh, hingga Tel Aviv. Suasana serius dan hening, hanya terdengar suara pemimpin rapat, Jenderal Asim Munir, yang dengan nada tegas berkata, jika Israel berani menyerang Qatar, maka hari esok bisa saja Arab Saudi, bahkan negara Muslim lainnya. Pakistan tidak akan berdiam diri. Kita punya tanggung jawab, bukan hanya pada sekutu, tapi juga pada seluruh dunia Islam. Kata-kata itu menggema seperti petir. Para perwira saling berpandangan. Mereka tahu keputusan ini bisa mengubah segalanya, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga dunia. Sementara itu, di jalan-jalan Islamabad, ribuan rakyat turun ke jalan. Mereka menghibarkan bendera Palestina dan Arab Saudi, bersatu dalam teriakan lantang, Allahu Akbar! Bebaskan Palestina! Lawan Israel! Suasana semakin panas ketika para ulama besar Pakistan ikut bicara. Dalam khutbah Jumat, seorang imam terkemuka berkata, jika Ka'bah di Mekah terancam, maka seluruh umat Muslim wajib berdiri membela. Jika saudara kita di Arab diperlakukan kejam, maka darah kita adalah darah mereka. Pakistan siap berjihad dengan apa yang kita miliki, termasuk kekuatan yang Allah titipkan kepada negeri ini. Rakyat menyambut dengan pekikan takbir. Ada rasa bangga sekaligus haru, karena mereka tahu negeri mereka mungkin sedang dituntut untuk mengambil peran besar dalam sejarah. Pemerintah Pakistan kemudian menggelar pertemuan darurat dengan pejabat Arab Saudi. Diskusi berlangsung intens, membahas segala kemungkinan, dari dukungan logistik, intelijen, hingga yang paling sensitif, akses Arab Saudi terhadap perlindungan nuklir Pakistan. Kabar ini terdengar seperti mimpi buruk. Netanyahu menerima laporan intelijen bahwa Pakistan dan Arab Saudi benar-benar sedang menyusun paket perjanjian pertahanan bersama. Jika benar, maka Tel Aviv bisa menjadi target utama rudal-rudal jarak jauh Pakistan yang sudah terbukti mampu menjangkau ribuan kilometer. Di ruang-ruang rahasia, para ilmuwan nuklir Pakistan bekerja siang dan malam. Mereka melakukan simulasi, menghitung arah, daya ledak, dan titik koordinat yang bisa menjadi target. Semua dilakukan bukan untuk sekedar menyerang, tapi untuk memastikan bahwa jika umat Islam diserang lagi, mereka punya gigi untuk menggigit balik. Kabar itu menyebar cepat. Dunia Barat mulai resah. Amerika Serikat mendesak Pakistan agar tetap tenang dan tidak mencampuri urusan Arab Israel, namun Islamabad menjawab dengan kalimat yang menusuk. Kami tidak bisa tenang ketika saudara kami diinjak. Jika kalian benar-benar ingin perdamaian, hentikan Israel terlebih dahulu. Rakyat Pakistan semakin bersatu. Media-media lokal menyiarkan gambar tentara yang sedang melakukan latihan militer besar-besaran. Pesawat tempur mengudara, tank-tank melintas di jalan raya menuju perbatasan latihan,
dan rudal-rudal dipamerkan sebagai pesan jelas kepada dunia, Pakistan tidak main-main. Di tengah ketegangan ini, sebuah pemandangan mengharukan terjadi. Di Masjid Faisal Islamabad, ribuan jamaah berkumpul untuk salat hajat. Mereka berdoa dengan tangisan, memohon agar Allah memberi kemenangan kepada kaum tertindas, melindungi Mekah dan Madinah, serta menjaga bumi Palestina. Suara doa itu seperti gelombang yang bergema ke seluruh penjuru negeri. Netanyahu semakin tertekan. Laporan intelijen terakhir menyebutkan bahwa Pakistan sudah memindahkan beberapa hulu ledak nuklirnya ke lokasi rahasia sebagai langkah siaga. Itu artinya, skenario perang besar-besaran semakin nyata. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tahun itu menjadi salah satu yang paling panas sepanjang sejarah. Aula besar di New York dipenuhi diplomat dari seluruh penjuru dunia. Kamera televisi menyorot wajah-wajah tegang, sementara isu utama yang dibahas hanya satu. Apakah dunia akan mengakui kemerdekaan Palestina atau tetap mengikuti jejak Amerika dan Israel? Ketika giliran voting tiba, suasana hening. Delegasi dari negara-negara besar satu persatu mengangkat tangan. Hasilnya mengejutkan. Mayoritas negara dunia dengan lantang memilih ya untuk kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan bergemuruh. Sebagian delegasi berdiri sambil memeluk satu sama lain. Yang membuat dunia tercengang adalah sikap negara-negara Eropa Barat yang selama ini dikenal dekat dengan Israel. Inggris, Prancis, Belanda, hingga Jerman akhirnya memutuskan mendukung Palestina. Keputusan mereka memutus tali panjang dukungan buta terhadap Israel, dan hal itu membuat Tel Aviv murka. Seorang diplomat Prancis berkata dalam pidatonya, "Cukup sudah. Dunia tidak bisa menutup mata pada penderitaan rakyat Palestina. Kami memilih berdiri di sisi kemanusiaan, bukan pada arogansi kekuasaan." Pidato itu disambut dengan standing ovation. Sementara di kursi delegasi Israel, wajah-wajah pucat tampak jelas. Netanyahu yang memantau jalannya sidang dari Tel Aviv menahan marah. Ia sadar, Israel kini semakin terisolasi. Amerika Serikat berusaha menyelamatkan wajah dengan menekan sekutunya. Namun, tekanan itu tidak lagi mempan. Dunia sudah melihat sendiri bagaimana Israel menyerang Qatar, mengebom Gaza tanpa ampun, dan mengabaikan seruan damai. Bahkan negara-negara yang dulunya diam kini mulai lantang mengecam. Media internasional pun berbalik arah. Jika dulu headline besar sering menampilkan narasi yang seakan membela Israel, kini justru lebih banyak menyoroti penderitaan rakyat Palestina. Gambar anak-anak terluka, rumah-rumah hancur, dan tangisan para ibu Palestina memenuhi layar televisi dunia. Narasi berubah, Israel bukan lagi korban, melainkan agresor. Di jalan-jalan Eropa demonstrasi besar-besaran digelar. Di London, ratusan ribu orang berbaris sambil membawa bendera Palestina. Di Paris, Menara Eiffel diterangi cahaya hijau putih merah hitam, warna bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas. Bahkan di Berlin, ribuan warga Jerman turun ke jalan dengan slogan Free Palestine, Stop Israel. Sementara itu, negara-negara Amerika Latin juga menyuarakan hal serupa. Brasil, Chili, hingga Meksiko bersatu mengecam tindakan Israel. Dukungan moral mengalir deras, membuat semangat perlawanan rakyat Palestina semakin berkobar. Di Timur Tengah sendiri, sikap Saudi dan Pakistan yang semakin tegas menjadi magnet. Negara-negara lain ikut mendekat, termasuk Mesir, Turki, dan bahkan beberapa negara Afrika. Sebuah front baru perlahan terbentuk, tidak hanya dengan kekuatan militer, tapi juga diplomasi yang solid. Israel semakin terpojok. Netanyahu menggelar rapat darurat bersama kabinetnya. Suaranya terdengar keras dalam rekaman bocoran. Dunia melawan kita. Bahkan sekutu lama sudah berbalik arah. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyiapkan langkah besar. Namun langkah besar apa? Itulah dilema besar Israel. Mereka sadar semakin keras mereka menyerang, semakin banyak negara yang meninggalkan mereka. Sementara itu, negara-negara Amerika Latin juga menyuarakan hal serupa. Brasil, Chili, hingga Meksiko bersatu mengecam tindakan Israel. Dukungan moral mengalir deras, membuat semangat perlawanan rakyat Palestina semakin berkobar. Di Timur Tengah sendiri, sikap Saudi dan Pakistan yang semakin tegas menjadi magnet. Negara-negara lain ikut mendekat, termasuk Mesir, Turki, dan bahkan beberapa negara Afrika.
Sebuah front baru perlahan terbentuk, tidak hanya dengan kekuatan militer, tapi juga diplomasi yang solid. Israel semakin terpojok. Netanyahu menggelar rapat darurat bersama kabinetnya. Suaranya terdengar keras dalam rekaman bocoran. Dunia melawan kita. Bahkan sekutu lama sudah berbalik arah. Kita tidak bisa hanya bertahan, kita harus menyiapkan langkah besar. Namun langkah besar apa? Itulah dilema besar Israel. Mereka sadar semakin keras mereka menyerang, semakin banyak negara yang meninggalkan mereka. Di sisi lain, rakyat Palestina merasakan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dunia tampak lebih berpihak pada mereka. Bendera Palestina dikibarkan di banyak negara, bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tapi juga sebagai tanda bahwa kebenaran mulai diakui. Bagi umat Islam, ini bukan sekedar politik. Para ulama melihatnya sebagai tanda bahwa doa-doa jutaan Muslim di seluruh dunia mulai diijabah. Di masjid-masjid, lantunan doa semakin khusyuk, memohon agar kemenangan hakiki segera datang. Bab ini ditutup dengan gambaran yang penuh ironi. Israel yang dulu begitu percaya diri dengan dukungan internasional, kini berdiri hampir sendirian bersama Amerika. Dunia berbalik arah, solidaritas untuk Palestina membesar dan posisi Tel Aviv semakin terhimpit. Ketegangan meningkat. Di Tel Aviv, sirine peringatan kembali diuji. Di Riyadh dan Islamabad, militer terus siaga. Sementara di jalanan Gaza, rakyat Palestina berdoa sambil menatap langit malam, percaya bahwa fajar kebebasan semakin dekat. Tel Aviv, kota modern yang biasanya dipenuhi cahaya lampu neon, malam itu berubah menjadi kota penuh kecemasan. Sirene darurat meraung tanpa henti, membuat penduduk berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Jalan-jalan yang biasanya ramai, kini sepi. Toko-toko tutup lebih cepat dan wajah-wajah cemas menghiasi setiap sudut kota. Israel secara resmi mengumumkan status darurat nasional. Pemerintah memperingatkan warganya untuk selalu siap menghadapi kemungkinan serangan balasan, bukan hanya dari Gaza, tapi dari kekuatan jauh lebih besar, Arab Saudi dan Pakistan. Netanyahu duduk di ruang bawah tanah yang dijadikan pusat komando. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Di depannya, layar-layar besar menampilkan pergerakan militer negara-negara sekitar. Di satu layar ada citra satelit yang menunjukkan konvoi militer Pakistan yang bergerak ke arah pangkalan rahasia. Di layar lain terlihat Arab Saudi memperkuat pertahanan rudalnya. Seorang penasihat militer berkata dengan suara pelan, "Tuan, jika benar Saudi dan Pakistan berkoordinasi, Tel Aviv bisa menjadi target pertama. Rudal jarak jauh Pakistan sanggup menjangkau kita dalam hitungan menit." Netanyahu terdiam. Tangan kirinya gemetar saat memegang kertas laporan intelijen. Ia tahu Israel sedang menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sekadar Hamas di Gaza atau Hizbullah di Lebanon, tapi gabungan kekuatan besar yang punya potensi menghancurkan jantung Israel. Kabar tentang ketakutan pemimpin Israel bocor ke media internasional. Beberapa koran Eropa menulis headline, Netanyahu dalam bayangan nuklir Pakistan. Sementara media Timur Tengah menyebut Tel Aviv kini hidup dalam malam-malam terpanjang. Di dalam negeri Israel, rakyat semakin panik. Bunker perlindungan yang biasanya sepi, kini penuh sesak. Orang tua memeluk anak-anaknya, membisikkan kata-kata penenang meski hati mereka sendiri diliputi ketakutan. Beberapa keluarga memilih meninggalkan kota, mencari perlindungan ke wilayah utara yang dianggap lebih aman. Namun, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Rakyat Israel mulai menyadari bahwa serangan balasan kali ini berbeda. Musuh bukan hanya kelompok kecil, melainkan aliansi besar yang bisa memukul dengan kekuatan luar biasa. Sementara itu, di Tel Aviv, suara azan dari masjid-masjid kecil Palestina Israel menggema di tengah malam. Ironisnya, suara itu memberi ketenangan bagi minoritas Muslim yang tinggal di Israel, tapi menjadi pengingat pahit bagi Netanyahu bahwa umat Islam kini bersatu menghadapi arogansi negerinya. Netanyahu menggelar rapat darurat dengan kabinet militernya. Diskusi berlangsung panas. Ada yang mendesak untuk segera menyerang lebih dulu agar musuh gentar. Namun sebagian lain memperingatkan bahwa langkah itu bisa mempercepat kehancuran Israel. Jika kita menyerang Saudi atau Pakistan lebih dulu, maka kita benar-benar membuka pintu kiamat bagi Tel Aviv, kata salah satu jenderal senior. Ketegangan politik dalam negeri Israel pun meningkat.
demonstrasi pecah di beberapa kota. Warga menuntut Netanyahu mundur karena dianggap membawa negeri ke jurang kehancuran. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Di sisi lain, militer Israel melakukan persiapan besar-besaran. Sistem pertahanan udara Iron Dome diperkuat, rudal-rudal pertahanan dipindahkan ke lokasi strategis, dan jet-jet tempur terus berpatroli di langit. Namun, semua itu terasa seperti usaha sia-sia ketika bayangan nuklir Pakistan menghantui. Netanyahu semakin tertekan. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ledakan besar di Tel Aviv, kota terbakar, dan rakyatnya berlarian mencari perlindungan. Langit Timur Tengah malam itu tidak lagi gelap. Kilatan cahaya dari pesawat tempur dan kilau rudal yang siap ditembakkan menghiasi cakrawala. Radar-radar militer berputar tanpa henti, menandakan bahwa dunia sedang berada di ujung tanduk. Semua orang tahu, satu kesalahan kecil bisa memicu perang besar yang tak terbayangkan. Di Riyadh, markas besar militer Arab Saudi dipenuhi aktivitas. Para jenderal berjalan cepat, memeriksa peta digital di layar besar. Rudal pertahanan ditempatkan di gurun, jet-jet tempur mengudara, dan unit pasukan elit disiagakan. Suasana tegang, tapi juga penuh semangat. Arab Saudi tahu, inilah saat yang menentukan, bertahan demi kehormatan atau hancur dalam kehinaan. Sementara di Islamabad, Pakistan menyalakan mesin raksasanya. Beberapa hulu ledak nuklir dipindahkan ke lokasi tersembunyi. Tentara bersenjata lengkap berjaga dengan kewaspadaan tinggi. Jenderal Asim Munir berdiri tegak di depan pasukannya, suaranya lantang. Jika saudara kita diserang, maka darah mereka adalah darah kita. Hari ini kita buktikan bahwa Pakistan bukan hanya nama di peta, tapi perisai bagi dunia Islam. Pidato itu disambut dengan pekikan takbir. Ribuan tentara mengangkat senjata ke langit, mata mereka bersinar penuh tekad. Di Tel Aviv, sirene meraung lebih kencang dari biasanya. Warga panik masuk ke bunker bawah tanah. Anak-anak menangis, orang tua menenangkan dengan wajah pucat. Netanyahu menerima laporan terbaru. Beberapa rudal jarak jauh Pakistan telah diarahkan ke jantung Israel. Itu artinya hanya butuh satu perintah, Tel Aviv bisa berubah menjadi lautan api. Netanyahu berdiri di ruang komando. Suaranya bergetar ketika berbicara pada jenderal-jenderalnya. Kita berada di ambang kehancuran. Dunia telah meninggalkan kita. Sekutu berbalik dan musuh bersatu. Apakah ini akhirnya? Tidak ada yang menjawab. Keheningan hanya diisi bunyi alarm peringatan yang terus berbunyi. Di sisi lain, di Gaza, rakyat Palestina berkumpul di masjid-masjid. Mereka berdoa dengan air mata, tangan terangkat ke langit. Suara doa itu naik menembus langit malam, seakan menyatu dengan deru mesin pesawat tempur. Para ibu memeluk anak-anaknya, percaya bahwa Allah SWT tidak akan meninggalkan hambanya yang sabar. Dunia menahan napas. Media internasional menyiarkan langsung suasana tegang. Jurnalis di perbatasan melaporkan dengan suara terbata. Ini mungkin malam paling berbahaya dalam sejarah modern. Satu peluru saja bisa memicu perang nuklir. Sementara itu, di kota-kota besar dunia, rakyat turun ke jalan membawa bendera Palestina. Dari London hingga Jakarta, dari Istanbul hingga New York, suara massa bergema, bebaskan Palestina, hentikan Israel. Tekanan global semakin kuat, membuat Israel kian terpojok. Menit demi menit terasa seperti jam. Dunia seakan berhenti berputar. Di Riyadh, jari seorang komandan hampir menyentuh tombol peluncur rudal. Di Islamabad, tim nuklir menunggu kode rahasia dari presiden. Di Tel Aviv, Netanyahu menggenggam kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hitungan detik berikutnya. Apakah perang besar akan meledak atau dunia diberi kesempatan terakhir untuk berdamai? Namun satu hal jelas, Israel tidak lagi berada di posisi kuat. Dunia berbalik, umat Islam bersatu, dan bayangan kehancuran kini tepat berada di depan mata Netanyahu. Sahabat semua, itulah kisah mencekam dari Timur Tengah yang sedang berada di ambang perang besar.
Kita menyaksikan bagaimana serangan Israel ke Qatar menjadi awal dari badai, memicu kebangkitan Arab Saudi dan Pakistan untuk berdiri bersama. Dunia pun berbalik arah, sekutu lama meninggalkan Israel hingga Tel Aviv terjebak dalam ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari semua ini, kita bisa mengambil hikmah besar. Kesombongan tidak pernah langgeng. Kekuatan sebesar apapun akan runtuh ketika menindas yang lemah. Dan persatuan umat Islam akan selalu menjadi senjata paling dahsyat. Doa, kesabaran, dan keyakinan adalah sumber kekuatan sejati yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal atau nuklir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi saudara-saudara kita di Palestina, menjaga negeri-negeri Muslim dari kezaliman, dan menuntun dunia menuju perdamaian yang hakiki. Jangan lupa sahabat semua, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar kisah-kisah inspiratif Islami, penuh hikmah dan membuka mata hati bisa terus kami hadirkan untuk Anda. Sampaikan juga di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini. Apakah menurut Anda umat Islam sudah semakin dekat pada kemenangan? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.